Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my lovely students? Are you happy? I hope so. Today, we are going to learn about simple present tense in affirmative forms. Apa kabarnya dengan kalian hari ini? Apakah kalian merasa bahagia? Miss-nya juga merasakan hal yang sama. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang simple present tense, bentuk afirmatif atau positif. And before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Next, learning objective atau tujuan pembelajaran dalam KD 3.7 dan 4.7 melalui bahan ajar berbasis aktivitas ini, kalian bisa mengidentifikasi kalimat dengan menggunakan struktur kebahasaan, kebiasaan sehari-hari dengan benar, atau simple present tense in affirmative. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah definition of simple present tense. Yang kedua adalah functions, the function of simple present tense. Yang ketiga adalah forms, the positive forms of simple present tense atau affirmative. Yang keempat adalah examples, the examples of simple present tense in affirmative. First, definition. Simple present tense is one of several forms of sentence in English. Simple present tense merupakan satu dari sekian banyak jenis kalimat dalam bahasa Inggris. The examples, I usually wake up at 5 a.m. o'clock. Saya biasanya bangun tidur pada pukul 5 pagi. My mother usually cooks fried rice. Ibuku biasanya memasak nasi goreng. Second, functions. We use the simple present tense to tell things that are true in general or for things that happen sometimes or all the times or routines. Maksudnya adalah simple present tense biasanya digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta umum atau kejadian umum yang terjadi di lingkungan sekitar atau segala macam aktivitas yang dilakukan dengan frekuensi waktu kadang-kadang atau setiap saat yang biasa kita kenal sebagai rutinitas. Third, forms. Remember, if the activities happens regularly or it happens often, sometimes or never, use simple present tense form. Ingat, apabila aktivitas yang terjadi merupakan aktivitas yang dilakukan setiap saat atau kadang-kadang, mungkin hanya beberapa kali atau bahkan sama sekali tidak pernah, jangan lupa kalian gunakan bentuk kalimat simple present tense. A. Form subject without s verbs. Perhatikan baik-baik. Bentuk yang A merupakan kalimat simple present tense bentuk afirmatif. Artinya adalah kalimat yang menjelaskan bahwa kalian selalu melakukan aktivitas tersebut, namun dengan subjek tanpa huruf S di akhir kata kerjanya. Subjek yang pertama adalah I, kemudian you, they, we, dan ada plural noun atau kata benda yang lebih dari satu. Contohnya, Sam and Laura, Joe and I, Mr. and Mrs. Smith. Kata selanjutnya yaitu kata kerja bentuk pertama. Contohnya eat, drink, take, fall, write, enjoy, think, play, etc. dan yang lainnya. Perhatikan baik-baik pada kata kerja dengan subjek yang sudah kita sebutkan, tidak perlu diakhiri dengan huruf S, melainkan seperti bentuk kata kerja yang pertama. Setelah itu ada objek, yaitu fried rice, Coca-Cola, into the hole, etc. atau yang lainnya. Ingat-ingat, kalimat diawali dengan subjek, kemudian verb 1, setelah itu objek. Dan kata kerjanya tidak perlu diakhiri dengan huruf S maupun IS. Now let's look at the examples. Mari perhatikan contoh kalimatnya.
I eat fried rice every day. You drink Coca-Cola every Saturday night. Pada kalimat pertama, terdapat subjek I dan kata kerja eat. Kata kerja eat tidak perlu diberikan imbuhan S atau huruf IS. Kemudian pada contoh kalimat yang kedua, terdapat subjek you yang bertemu dengan kata kerja drink, dan lagi-lagi kata kerjanya tidak perlu diberikan imbuhan huruf S ataupun IS. Jangan lupa ya, diingat, kemudian dicatat. B. Form subject with S or ES in the verb. Kata kerja yang diakhiri dengan huruf S atau IS. Pada kalimat simple present tense, bentuk afirmatif dengan kata kerja yang diakhiri dengan S atau IS, kalimatnya diawali dengan subjek yaitu she, he, it, animal or thing, dan singular noun atau kata benda dengan jumlah 1. Contohnya Sam, Laura, Joe, Mrs. Smith, Cora, etc. Ingat sekali lagi, pada subjek she, he, it, animal or thing, dan kata benda yang jumlahnya 1 atau singular bertemu dengan kata kerja yang diakhiri dengan huruf S atau IS. Contohnya eats, drinks, takes, falls, writes, enjoys, thinks, plays, etc. Selanjutnya diikuti dengan objek, contohnya fried rice, Coca-Cola, into the hole, etc. Jadi dapat disimpulkan, untuk bentuk afirmatif dengan subjek yang jumlahnya 1 bertemu dengan kata kerja yang diakhiri dengan huruf S atau IS diikuti dengan objek. Contohnya adalah Sam eats fried rice every day. Kemudian she drinks Coca-Cola every Saturday night. Pada contoh yang pertama ada Sam yang jumlahnya tunggal, kemudian kata kerja it, kemudian ditambahkan dengan huruf S, kemudian diikuti dengan objek. Contoh yang kedua ada subjek she, kemudian ada kata kerja yang diberikan akhiran S, kemudian diikuti dengan objek. Nah, apabila kalian telah mengetahui perbedaan subjek dengan kata kerja yang memiliki akhiran S atau IS, pembahasan yang selanjutnya merupakan rules in adding S or IS to the third singular person. Peraturan penambahan akhiran S atau IS hanya pada subjek ketiga tunggal, yaitu she, he, it, dan singular noun, contohnya Sam, Joe, Cora, etc. Pada peraturan yang pertama, verbs with S to the third singular person, only she, he, it, and singular noun. Penambahan huruf S pada subjek ketiga tunggal, she, he, it, dan kata benda atau subjek yang jumlahnya 1. Berikut kata kerjanya. Shakes, falls, looks, eats, paints, jogs, digs, rains, plays, builds, opens, takes, reads, talks, cooks, writes, enjoys, breaks, thinks, helps. Semua kata kerjanya diakhiri dengan huruf S, dan ingat apabila bertemu dengan subjek ketiga tunggal saja. Peraturan yang selanjutnya, verb with ES to the third singular person. Penambahan kata IS pada subjek ketiga tunggal. Contohnya, kisses, dresses, washes, misses, hisses, brushes, rushes, wishes, basses, marches, passes, fixes, fetches. Semua kata kerjanya diakhiri dengan huruf IS. Next, additional rules for singular third person S or IS. Aturan tambahan, penambahan akhiran S atau IS pada subjek ketiga tunggal. Yang pertama adalah change Y and add IES of verbs ends in Y. Maksudnya adalah pada kata kerja
yang memiliki akhiran huruf Y, kemudian huruf Y-nya diganti dengan huruf I, E, S pada akhir kata kerjanya. Contohnya, carry berubah menjadi carries, cry berubah menjadi cries. Contoh kalimatnya, she carries her bag to the airport. Next, some of verbs end in Y, but before Y there is vowel A, I, U, E, and O. Put S after Y. Maksudnya adalah pada beberapa kata kerja yang memiliki akhiran dengan huruf Y, namun sebelum huruf Y terdapat huruf hidup seperti huruf A, I, U, E, dan O, kalian hanya perlu menambahkan huruf S pada setelah kata huruf Y-nya. Contohnya, buy menjadi buys, fly menjadi flies. Contoh kalimatnya, he buys a car. Jangan takut dan tidak usah khawatir. Kalau kalian mau berlatih secara terus-menerus, insya Allah kalian pasti bisa mengerjakan setiap soal dari mulai yang paling mudah hingga yang paling sulit. Penambahan aturan huruf S atau IS pada kata kerja yang bertemu dengan subjek ketiga tunggal selanjutnya adalah tambahkan huruf IS pada kata kerja yang memiliki akhiran huruf SS, X, SH, dan CH. Contohnya, he passes, she catches, he fixes, it pushes. Next, examples. Selanjutnya merupakan contoh kalimat penggunaan simple present tense. He goes to school every morning. She understands English. It mixes the sand and the water. He tries very hard. She enjoys playing the piano. Pada semua contoh yang telah disebutkan, kata kerjanya memiliki akhiran S atau IS. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena semua subjeknya merupakan subjek ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it. Now let's practice to another question. Next, she blah 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 at the class. Pilihannya A. Study, B. Studying, C. Studies, D. Was studying. Kira-kira jawaban yang tepat adalah? Yup, that's right. C. Studies. Mengapa jawabannya studies? Karena subjek yang digunakan atau ditanyakan adalah she, yaitu ketiga tunggal. Next, they blah 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 at the class. Kira-kira apa jawabannya ya? A. Study, B. Studying, C. Studies, and D. Was studying. Yup, that's right. The answer is A. Study. Mengapa jawabannya study? Karena subjek yang ditanyakan bukan subjek ketiga tunggal, melainkan subjek they. Sehingga kata kerjanya tidak memerlukan akhiran S atau IS. Jadi kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini, kalian harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan simple present tense. Setelah itu, kalian harus bisa membuat atau menyusun kalimat dalam bentuk afirmatif yang artinya adalah kalian melakukan hal tersebut dalam rutinitas, baik kalian sering melakukannya ataupun kalian jarang melakukannya, dan kalian harus bisa membedakan kapan subjek yang menggunakan kata kerja dengan akhiran S dan kapan subjek dengan menggunakan kata kerja tanpa akhiran S atau IS. Dan satu lagi, kalian juga harus ingat peraturan pada kata kerja akhiran S atau IS. Sekali lagi, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan terus berjuang. Jangan lupa dikerjakan tugas formatif pertamanya.
I think that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.